Selesai dari Grand Mall Solo dengan beberapa kantung belanjaan, mereka melanjutkan perjalanan. Supomo pun sudah dapat beberapa baju batik yang diinginkannya. Mereka melanjutkan perjalanan ke Taman Sriwedari. Suasana sudah mulai ramai pengunjung. Mereka menikmati liburan dengan senang dan gembira. Senang, damai rasanya. Semoga hubungan kita ini tetap langgeng hingga di akhirat nantinya, ucap Alvin sambil membentangkan tikar. Untuk duduk. Amin, sayang, jawab Audia. Cium dong, ucap Alvin sambil menunjuk pipinya supaya dicium. Istrinya, Mas Alvin, malu dilihat orang, ucap Audia tersipu malu. Sriwedari mengajak ke Museum Batik Danar Hadi karena melihat besannya yang suka baju batik. Mereka melanjutkan perjalanan ke Museum Batik Danar Hadi. Pak Jeng tentu sudah sering mendengar tentang batik Danar Hadi. Nah, di Solo, Museum Batik Danar Hadi yang berlokasi di Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Sriwedari No. 261, Laweyan, Surakarta. Sriwedari menjelaskan ke Supomo dan Ning. Ngomong-ngomong bahas batik, di Solo ini ada beberapa museum, tempat wisata batik yang menampilkan aneka macam koleksi batik dalam berbagai corak yang ada di Indonesia. Mulai dari corak batik klasik hingga kontemporer. Lanjut Sriwedari. Mama, pancen mantep, ucap Alvin singkat sambil tersenyum, mengangkat 2 jempol. Al, Mama jadi malu, ucap Sriwedari sambil menepuk pundak Alvin. Setelah itu, sebelum balik, sekeluarga melanjutkan ke The Heritage Palace. Jika ingin berkunjung ke tempat-tempat wisata yang lainnya, tidak akan cukup seharian. Alvin yang melihat beberapa bangunan bersejarah, mobil antik, museum 3D serta omah walik menjadi lebih semangat daripada tadi. Alvin mengambil beberapa foto lewat jepretan kamera yang biasa ia gunakan. Masih banyak tempat yang belum dikunjungi. Namun, apa daya badan sudah mulai capek. Semua sepakat untuk pulang dan jika ada kesempatan, mengunjungi lain waktu. Usai jalan-jalan, sampai rumah pada tidur lebih awal, kelelahan. Arza dan Aira pun tertidur pulas setelah minum susu. Menyenangkan kalau gini, damai? Gak curigaan, ucap Alvin yang sudah berbaring menunggu Audia. Lia, asalkan tidak seperti waktu itu. Masnya terlalu ganteng sih, sahut Audia. Jangan gitu Di. Kan masnya tidak merespon mereka. Cintaku hanya buatmu aja, ucap Alvin ngegombal. Ya sih, tapi jika ada yang tiba-tiba peluk mas, nanti aku tarik, adu jambak-jambakan, ucap Audia agak cemberut. Makanya sayang, jangan langsung protes. Kan masnya cinta sama kamu. Kamu itu levelnya jauh. Mereka lewat, ucap Alvin. Mas Alvin janji ya, ucap Audia sambil tersenyum manja. Audia menunjukkan jari kelingking di hadapan suaminya, isyarat untuk berjanji. Mas Alvin buatin mie rebus sama telur ceplok. Boleh ya mas, apalagi pedas-pedas.
Telur mata sapi kasihku ya, pinta Audia sambil bayangkan rasanya. Gak minta Mina buatin? Ucap Alvin sambil tersenyum. Ish Mas Alvin. Ya udah, kalau gak mau, tak teriak nih. Audia pura-pura merajuk. Berangkat, siap melaksanakan perintah Tuan Putri. Ucap Alvin. Audia tertawa kecil mendengar ucapan Alvin. Alvin pun turun dari tempat tidur. Baru beberapa langkah, Alvin balik badan. Alvin bergerak cepat mencium pipi Audia, lalu pergi. Audia kaget sejenak, lalu tersenyum-senyum sendiri karena perlakuan Alvin. Alvin pun memulai memasak mie rebus. Menunggu mie matang, Alvin siap menggoreng telur. Rasa ingin buang air kecil yang dari tadi ditahan sudah tidak kuat lagi. Alvin mengecilkan api biar tidak gosong, menaburkan penyedap rasa pada telur ceplok dengan cepat, lalu ke kamar kecil. Mas, bisa gak masaknya? Kalau gak bisa, biar aku aja mas. Suara Audia terdengar dari balik kamar. Alvin buru-buru balik ke dapur. Melihat telurnya mulai matang. Bisa Didi nyantai aja ya. Mas bikin yang enak buat kamu. Ucap Alvin sambil beri garam ke telur dadar itu. Alvin kelupaan kalau telur sudah diberi penyedap rasa dan kali ini diberi garam lagi. Mie rebus yang sudah siap, ditaruh di meja. Melihat telur sudah matang, Alvin pun segera menyajikan juga di meja. Bau mie sudah tercium menggoda selera. Audia tidak sabar untuk menyantap mie buatan suaminya. Audia duduk dan bersiap makan. Melihat telur pesanannya tidak sesuai, membuat Audia kurang minat makannya. Ish, mas telur mata sapi, bukan telur dadar kayak ini. Buatin lagi mas. Audia mengeluh, cemberut. Makan ini aja ya, telurnya habis. Besok deh tak buatin double, ya. Mata panda jika perlu. Bujuk Alvin. Audia merasa tidak enak, sudah dibuatkan, masih protes. Audia memakan mie rebus dengan lauk telur dadar yang ada di hadapannya. Mie rebus dirasakan enak, tapi saat memakan telur, rasanya jadi berubah. Rasa begitu asin bisa membuat hipertensi naik. Audia berusaha menahan dan tetap tersenyum manis, karena Alvin menungguinya dengan senyum. Alvin melihat dan bertanya dengan bahasa, apakah mie buatan dan telur dadarnya enak? Audia tidak menjawab, hanya tersenyum. Audia fokus makan mie, sedikit telur. Alvin merasa lega karena Audia mau memakannya. Namun, lama-lama Alvin mulai bertanya-tanya dalam hati. Mengapa telur hanya dimakan sedikit? Mungkinkah karena tidak sesuai keinginan? Alvin menepis dan fokus memperhatikan istrinya makan. Mas, ini mie masih dikit dan telurnya buat mas aja ya. Ucap Audia sambil menyodorkan mie dan telur dadar yang hanya diambil sedikit itu ke Alvin. Ya udah, sini. Alvin mulai memakannya. Alvin memakan beberapa suap mie rebus. Lalu memakan telur dan terasa asin sekali. Rasanya. Batin Alvin. Alvin tetap melahapnya dengan gaya cool seolah-olah tidak ada yang salah dengan rasa telur dadar itu. Gimana rasa,
Mas. Enak ya, pastinya. Dihabisin, Mas. Aku mau ke kamar dulu, udah ngantuk. Ucap Audia sambil tersenyum, meninggalkan Alvin. Enak, jawab Alvin singkat. Alvin segera menghabiskan telur itu. Pergi ke kamar mandi untuk gosok gigi, kumur-kumur untuk menghilangkan rasa asin di lidah.